Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Afandi dari kelas 11 Otomasi Schneider. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang motor 3 fasa, kontaktor, dan juga TOR atau kepanjangannya Thermal Overload Relay. Oke, yang pertama ada motor 3 fasa. Pengertian dari motor 3 fasa ini adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah energi listrik 3 fasa, yaitu arus bolak-balik, menjadi energi gerak. Bagian-bagian dari motor ini ada dua. Satu, stator, dan yang kedua ada rotor. Stator adalah bagian diam pada motor induksi yang berfungsi membuat medan magnet berputar ketika dialiri arus listrik 3 fasa. Dan rotor adalah bagian berputar yang berada di dalam stator. Rotor berputar karena mendapat induksi elektromagnetik dari medan magnet stator dan menghasilkan gerak mekanik. Lalu, untuk prinsip kerja dari motor ini adalah ketika sumber 3 fasa atau arus bolak-balik diberikan ke kumparan stator, terbentuknya medan magnet berputar atau rotating magnetic field. Lalu, medan magnet berputar dari stator karena ada perbedaan kecepatan antara medan stator dan rotor. Lalu timbul gaya gerak listrik induksi di rotor. Akibatnya, arus mulai mengalir di konduktor rotor. Arus yang mengalir di rotor menghasilkan medan magnet rotor. Interaksi antara medan magnet stator dan medan magnet rotor menghasilkan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik yang menyebabkan rotor berputar. Lalu selanjutnya ada jenis motor. Jenis motor ini terdiri dari dua, yaitu motor AC atau arus bolak-balik dan motor DC atau arus searah. Motor AC adalah motor yang menggunakan arus bolak-balik sebagai sumber tegangannya. Untuk motor AC ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama ada motor sinkron dan motor asinkron. Motor sinkron adalah kecepatan putaran rotornya sama dengan kecepatan medan magnet. Lalu untuk motor asinkron atau induksi adalah kecepatan rotornya lebih lambat dari medan magnet dan paling banyak digunakan di industri. Lalu yang kedua ada motor DC, yaitu motor yang menggunakan arus searah sebagai sumber tegangannya. Untuk motor DC ini dibagi menjadi tiga jenis lagi, yaitu ada motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC kompon. Untuk motor DC shunt adalah kecepatan stabil, cocok untuk beban tetap. Lalu yang kedua ada motor DC seri, dia torsi awal besar, cocok untuk beban berat. Lalu yang ketiga ada motor DC kompon, yaitu gabungan dari shunt dan seri, memiliki kecepatan cukup stabil dan torsi besar. Lalu untuk membaca nameplate-nya di sini adalah yang bertuliskan 400 V itu yang berarti adalah tegangannya 400 volt. Lalu untuk tulisan 0,81 A yang berarti adalah arus nominalnya yaitu sebesar 0,81 ampere. Lalu untuk tulisan 0,30 kW atau 0,3 kW itu artinya adalah daya dari motor ini adalah 0,3 kW. Lalu untuk tulisan cos pi 0,84 itu adalah faktor dayanya. Lalu untuk tulisan 50 Hz atau 50 Hz itu adalah frekuensinya, frekuensi dari motor tersebut. Lalu yang bertuliskan 2800 min itu adalah putaran dari motornya atau RPM. Lalu selanjutnya penyambungan kumparan motor. Jadi untuk penyambungan kumparan motor ini ada dua jenis, yaitu delta connection dan star connection. Delta connection atau segitiga yang bisa kita sebut, itu dia meningkatkan daya output motor. Lalu yang kedua itu ada cocok untuk aplikasi yang memerlukan putaran tinggi dan torsi yang rendah. Lalu yang ketiga, tegangan pada setiap fasa sama dengan line. Untuk delta connection ini jadi pada terminal
terminal motornya itu terminal W2 disambung ke U1, terminal U2 disambung ke V1, dan terminal V2 disambung ke W1. Lalu yang kedua ada star connection atau bintang. Untuk star connection ini digunakan untuk mengurangi tegangan pada setiap fasa menjadi 1 per akar dari 3 kali tegangan line. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan karena tegangan lebih rendah. Lalu yang ketiga, cocok untuk aplikasi yang memerlukan putaran rendah atau torsi yang tinggi. Untuk star connection ini terminalnya disambungin, W disambungin ke U2 dan V2. Jadi nanti akan di jumper. Oke, selanjutnya ada standarisasi label terminal. Nah, di motor 3 fase itu terdapat 3 kumparan. Jadi 3 kumparan berarti terdiri dari 6 terminal. Di kumparan pertama itu labelnya itu U1 dan U2. Lalu di kumparan kedua itu standar labelnya itu V1 dan V2. Dan di kumparan ketiga itu labelnya W1 dan W2. Ada 2 jenis dalam standarisasi label terminal ini. Ada yang menggunakan U1, U2, V1, V2, dan W1, W2. Ada juga yang menggunakan untuk kumparan satunya menggunakan U dan X, untuk kumparan 2-nya menggunakan V dan Y, dan untuk kumparan 3-nya menggunakan W dan Z. Nah, sekarang lanjut ke pengaturan kecepatan motor dan membalik arah putaran motor. Pertama, saya akan membahas pengaturan kecepatan motor terlebih dahulu. Lalu untuk motor DC, ia mengubah tegangan jangkar atau armatur. Jadi semakin tinggi tegangan, semakin cepat motor berputar. Lalu yang kedua, mengubah arus medan atau field current. Jadi jika arus medan dikurangi, medan magnet melemah sehingga kecepatan naik. Lalu yang ketiga, menambah tekanan seri. Jadi menurunkan tegangan efektif ke jangkar sehingga kecepatan menurun. Sedangkan untuk motor AC itu yang pertama adalah mengubah frekuensi sumber. Jadi kecepatan motor sebanding dengan frekuensi listrik. Bisa diatur dengan inverter atau VFD. Lalu yang kedua, mengubah jumlah kutub stator. Yaitu semakin banyak kutub, semakin rendah pula kecepatan motornya. Lalu yang ketiga ada mengubah tegangan supply. Untuk motor kecil, menurunkan tegangan akan menurunkan kecepatan. Oke, saya lanjut ke materi membalik arah putaran motor. Jadi untuk motor DC, arah putaran motor DC dapat dibalik dengan 1. Membalik polaritas tegangan pada jangkar atau membalik polaritas pada medan atau field winding. Lalu selanjutnya, cukup salah satu yang dibalik, jangan keduanya. Karena jika dua-duanya dibalik, arah putaran tetap sama. Lalu untuk motor AC 3 fasa, arah putaran motor AC 3 fasa dibalik dengan cara 1. Menukar 2 dari 3 kabel fasa, misalnya R dan S, dengan menukar 2 fasa. Arah medan magnet berputar berubah sehingga rotor berputar ke arah berlawanan. Lalu itu sekian dari penjelasan saya tentang motor 3 fasa. Saya lanjut ke kontaktor. Jadi pengertian dari kontaktor adalah komponen elektromekanis yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian dengan bantuan medan elektronik magnetik. Fungsi dari kontaktor ini 1. Menghubungkan dan memutus arus listrik utama ke beban seperti motor, lampu, atau pemanas secara otomatis. 2. Mengendalikan peralatan listrik dari jarak jauh tanpa harus mengoperasikan saklar langsung pada beban. 3. Mengatur sistem kontrol otomatis seperti sistem start, stop, start delta, atau kontrol berbasis PLC. Lalu keempat, memberikan pengamanan tambahan dengan bekerja bersama overload relay untuk mencegah kerusakan akibat arus lebih. 5. Memberikan sinyal atau indikasi status kerja melalui kontak bantu. Lalu di kontaktor ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada kumparan atau koil. Koil ini bagian yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Medan magnet ini menarik inti besi bergerak sehingga kontak utama menutup.
Yang kedua ada inti besi atau magnetic core. Ia terdiri dari dua bagian, inti tetap dan inti bergerak atau yang biasa disebut anchor. Ketika coil aktif, gaya magnet menarik inti bergerak atau anchor untuk menutup kontak. Lalu yang ketiga ada kontak utama atau main kontak. Ini bagian yang menghubungkan dan memutus arus utama ke beban. Biasanya ada 3 pasang kontak untuk sistem 3 fasa. Lalu yang keempat ada kontak bantu atau auxiliary kontak. Ini kontak tambahan yang digunakan dalam rangkaian kontrol, seperti untuk pengunci atau seal in, interlock atau lampu indikator. Lalu yang kelima ada pegas atau spring, berfungsi untuk mengembalikan inti besi bergerak ke posisi semula atau terbuka ketika koil tidak mendapat arus. Lalu yang keenam ada rumah kontaktor atau body atau housing. Ini bagian pelindung yang menutup seluruh komponen agar aman dari debu, getaran, dan sentuhan langsung. Lalu yang ketujuh ada terminal atau klem sambungan. Ini tempat untuk menghubungkan kabel dari sumber listrik dan beban ke kontaktor. Biasanya terdapat terminal untuk koil dan terminal untuk kontak utama. Lalu saya lanjut ke materi TOR atau Thermal Overload Relay. Jadi untuk pengertian dari TOR ini adalah alat pelindung motor listrik yang berfungsi memutus arus listrik secara otomatis ketika motor mengalami beban lebih atau overload atau bekerja terlalu lama melebihi kapasitasnya. Fungsi dari TOR ini: 1. Memutus arus listrik secara otomatis saat motor mengalami kelebihan beban. 2. Mencegah motor panas berlebihan dan dapat merusak lilitan atau kumparan motor. 3. Melindungi sistem listrik dan peralatan dari kerusakan akibat arus berlebih. 4. Menjaga umur motor lebih lama dengan menghentikan operasi sebelum terjadi kerusakan serius. 5. Memberi sinyal atau trip ke kontaktor agar motor berhenti saat terjadi overload. Lalu untuk bagian-bagian dari TOR ini: 1. Ada elemen pemanas, ia menghasilkan panas saat arus berlebih. 2. Ada bimetal, ia melengkung karena panas dan memicu pemutus arus. 3. Ada kontak NC dan NO, memutus arus utama atau NC dan memberi sinyal atau NO. 4. Tombol reset, ini untuk mengembalikan relay ke posisi semula setelah trip. Lalu 5. Ada terminal penghubung, ini tempat untuk menyambungkan kabel listrik. Lalu yang keenam ada mekanisme trip, sistem pemutus arus saat terjadi beban lebih. Nah, untuk fungsi kontak utama dan fungsi kontak bantu pada TOR ini: 1. Untuk kontak utama terlebih dahulu atau main kontak. 1. Berfungsi untuk memutus arus utama yang mengalir ke motor ketika terjadi beban lebih atau overload. 2. Saat kondisi normal, kontak ini tertutup atau NC dan akan terbuka ketika relay trip. Lalu kontak bantu atau auxiliary kontak: 1. Fungsinya digunakan untuk memberi sinyal atau kontrol tambahan, misalnya menyalakan lampu indikator atau mematikan kontaktor saat terjadi overload. 2. Terdiri dari 2 jenis, yaitu NO atau normally open dan NC atau normally close. Normally open ini tertutup saat relay trip untuk memberi sinyal alarm. Lalu NC terbuka saat relay trip untuk memutus rangkaian kontrol kontaktor. Nah, untuk terakhir, untuk simbol komponen motor 3 fasa itu yang tadi saya jelaskan ada 3: motor, kontaktor, dan TOR. Lalu untuk simbol motor adalah berikut. Lalu untuk simbol TOR adalah berikut. Dan untuk simbol kontaktor adalah berikut. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya terkait materi pembahasan yang membahas tentang motor 3 fasa, kontaktor, dan thermal overload relay. Mungkin sekian, maaf bila ada salah dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.